Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Harisma Amalia, Prodi Akuntansi dengan NIM 0102211111014, dengan mata kuliah Kewirausahaan pengampu Ibu Hani Fitria Rahmani SEMM. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai usaha atau bisnis yang akan dibuat sebagai nilai ujian akhir semester 2. Nah, di sini yang akan saya buat yaitu bisnis kekinian kroffel. Selanjutnya, usaha kroffel. Apa sih sebenarnya kroffel sendiri? Nah, kroffel adalah jajanan yang sedang viral di media sosial belakangan ini karena sangat unik dan tentu saja enak. Nama kroffel sendiri berasal dari gabungan croissant dan waffle. Bentuknya sendiri juga tidak asing dari waffle. Sebenarnya kroffel termasuk makanan apa? Nah, sebenarnya hingga saat ini asal muasal kroffel masih diperdebatkan karena banyak negara yang mengklaim originalitas dari camilan ini. Kroffel sendiri adalah pastry ternama yang asalnya dari Prancis, sedangkan waffle aslinya dari negara Belgia. Nah, sebenarnya kroffel sendiri ini kurang lebih hampir sama seperti waffle, namun memiliki perbedaan yaitu di bagian teksturnya, yang dimana kroffel ini lebih renyah daripada waffle tentunya, dan juga dari negara asalnya pun berbeda. Nah, selanjutnya peluang usaha kroffel, yakni yang pertama viral, terkenal di kalangan anak milenial. Yang kedua, modal yang mudah dan murah, bahan dan alat tersedia di pasar. Maksudnya di sini mudah untuk didapatkan ya. Nah, yang ketiga, banyak minat. Jenis jajanan baru membuat penasaran tentunya, sehingga orang-orang asing akan mencoba jajanan ini. Nah, yang keempat, tentunya laba yang menjanjikan. Dari keuntungan yang pasti dalam usaha ini tergantung bagaimana kita mengelola bisnis ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menganalisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, Threat. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, kepanjangan SWOT yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT ini dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi bisnis atau usaha yang dikembangkan dan mengembangkan perencanaan strategis tentunya. Nah, yang pertama ada strength atau kekuatan dari bisnis yang akan dibuka ini ada 3. Yang pertama, pengolahannya yang mudah. Yang kedua, tersedia bahan baku di pasar. Dan yang ketiga, biaya murah. Biaya murah dalam artian mudah didapatkannya bahan-bahan dan juga peralatan ya. Selanjutnya ada juga weakness atau kelemahan dari bisnis yang akan dibuka ini, yaitu makanan asing sehingga perlu perkenalan, menyebabkan penyesuaian terhadap lidah lokal karena belum terbiasanya orang asing dengan jenis makanan kroffel sehingga perlu adaptasi terlebih dahulu. Selanjutnya ada opportunity atau opportunities, yakni peluang dari usaha yang akan dikembangkan ini, yaitu penjualan online mempermudah pemasaran. Selanjutnya, makanan baru yang pesaingnya sedikit. Nah, sehingga pembukaan bisnis ini tidak terlalu mencakup banyak tempat atau sewa yang dibutuhkan, dan tentunya karena makanan ini belum terbiasa sehingga menyebabkan pesaing dalam bisnis atau usaha ini sendiri tidak terlalu banyak. Nah, atau dikarenakan sedang viralnya jenis makanan ini. Selanjutnya yang terakhir ada threat atau ancaman dari bisnis kroffel sendiri, yakni
makanan viral yang keberadaannya karena penasaran. Nah, sehingga ditakutkan ketika nanti orang-orang sudah mencoba atau tidak viral lagi, menyebabkan tidak menarik lagi. Nah, untuk itu perlu pemasaran dan pengelolaan untuk menjaga kualitas dari rasa tentunya. Nah, selanjutnya di sini ada proses pembuatan kroffel yang tentunya bahannya cukup mudah dan dapat untuk didapatkan dengan cukup mudah. Yang pertama ada susu cair hangat kurang lebih 8-9 sendok makan. Selanjutnya kita tambahkan air hangat 80 ml, gula 2 sendok makan. Nah, lalu dilarutkan gula tersebut dengan diaduk. Masukkan ragi instan 1 sendok teh. Diaduk rata kembali. Nah, diamkan kurang lebih 10 menit. Setelah itu masukkan minyak goreng 2 sendok makan. Aduk rata kembali. Terigu protein sedang 250 gram atau 25 sendok makan. Selanjutnya setengah sendok teh garam. Lalu diaduk dan ditambahkan air secukupnya. Setelah semua bahan kering tercampur hingga menjadi adonan, uleni kurang lebih sampai kalis ya tentunya. Setelah itu diamkan selama 10 menit. Kempeskan adonan yang mengembang tadi. Lalu didiamkan kembali selama kurang lebih 10 menit. Selanjutnya kempeskan adonan. Setelah selesai, taburkan sedikit tepung pada tempat menggilas. Lalu gilas memanjang dengan ukuran kurang lebih 20 x 50 cm. Lalu oleskan atau tambahkan mentega atau margarin. Oles tipis tentunya 15-30 gram. Lalu tambahkan kembali mentega atau margarinnya. Taburkan kembali dengan terigu tentunya. Nah, setelah itu lipat kembali adonan. Dan taburkan kembali terigu. Nah, setelah itu tekan bagian ujung agar lebih rapi. Gilas hingga ketebalan 0,5 cm lebarnya dengan kurang lebih 20 x 50 cm. Setelah selesai, potong menjadi bentuk segitiga tentunya, yang dimana nanti ini memudahkan dalam proses pengolahannya ya. Nah, kurang lebih jadi 10 piece kroffel ini.
Jangan lupa potong sedikit bagian sisi ujungnya, lalu gulung. Sehingga bentuk seperti di video ya. Setelah selesai, diamkan hingga mengembang 2 kali lipat. Bisa ditutup dengan kain seperti tadi. Selanjutnya oles permukaan dengan air dan baluri gula pasir. Ini bisa memakai gula pasir atau gula halus tentunya. Nah, setelah selesai, oleskan margarin di tempat magangnya tentunya. Dan panggangnya dengan api sedang, jangan api besar. Nah, setelah selesai matang akan terbentuk hasilnya. Setelah itu bisa disajikan sesuai selera tentunya. Bisa ditambahkan butter atau keju atau mungkin coklat. Sehingga sudah siap untuk dihidangkan. Nah, setelah menyimak video proses pembuatan kroffel tadi, sehingga hal yang perlu disiapkan dalam proses pembukaan bisnis usaha ini ada 4, yaitu dari modal, alat dan bahan, tempat, serta perencanaan. Yang pertama modal, yaitu hal utama yang diperlukan sebagai awal perintisan usaha. Alat dan bahan sebagai penunjang dalam pelaksanaan usaha kroffel. Dan selanjutnya yang ketiga, tempat diperlukan dalam akses kelangsungan jual beli dalam usaha, Dan yang terakhir ada perencanaan, digunakan sebagai acuan pengembangan usaha bisnis, sehingga kita tahu ke depannya pengembangan proses bisnis ini akan dibawa kemana dan seperti apa. Nah, untuk biaya sendiri saya bagi menjadi 3, yang tentunya sudah saya hitung dan akumulasi melalui Excel ya. Yang pertama ada biaya operasional per bulan, yaitu tentunya ada biaya tetapnya, penyusutan segala macam ya, tentunya ada etalase, kompor dan gas, mesin kroffel, pengaduk, baskom, timbangan dan lain-lain, dengan total biaya tetap Rp151.042. Dan selanjutnya hal yang terpenting yaitu modal awal, yaitu dari peralatannya sendiri. Sudah saya bagi menjadi etalase, kompor dan gas, mesin waffle tentunya, pengaduk, baskom, timbangan, gelas ukur, toples, spanduk, meja dan kursi, serta peralatan tambahan. Dengan harga umum atau harga pasaran seperti itu ya tentunya. Dan dengan jumlah investasinya atau totalnya ini modal awal 5.375.000. Selanjutnya di sini yang terpenting yaitu ada biaya operasional per bulan ketika nanti menjalankan bisnis usaha kroffel, yaitu sudah saya bagi tentunya. Ada bahan-bahan dan alat sebagian tentunya dari tepung terigu, baking powder, garam, aneka topping, minyak goreng, telur, susu, air kemasan, gas, sewa tempat atau biaya listrik. Nah, minyak goreng ini nanti bisa diganti juga dengan margarin seperti contoh video pembuatan di atas, yaitu dengan perkiraan harga pasar seperti harga tertera dan banyaknya atau piece yang dibutuhkan, serta total harga, sehingga akumulasi dari biaya operasional per bulan atau total biaya variabel yaitu 7.864.000.
Nah, sehingga jumlah modal usaha yang dibutuhkan yakni ada modal awal dengan biaya 5.375.000, biaya operasional per bulan Rp151.042, biaya variabel 7.864.000 dan lain-lain 100.000, sehingga total 13.490.042 rupiah. Nah, berikut merupakan total keseluruhan modal dari biaya yang dibutuhkan dalam pembukaan bisnis usaha kroffel. Nah, peralatan utama yang dibutuhkan tentunya ada etalase dan juga tempat pemanggang waffle. Nah, selanjutnya untuk menarik di sini bisnis usaha packaging menu dibagi menjadi 3, yaitu paper mini, yaitu dengan ketentuan harga waffle 5-20.000. Yang kedua ada box medium dengan harga kisaran 20-35.000 dan box ekstra dengan harga lebih dari 40.000. Nah, selanjutnya untuk pembukaan bisnis usaha kroffel ini sendiri menyediakan menu kroffel dan paket seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena mungkin orang-orang melihat bahwa kroffel ini dengan harga menengah ke atas. Nah, di sini yaitu dengan harga yang terjangkau, yaitu yang pertama ada paket hemat tentunya, 3 piece kroffel hanya 15.000, sehingga kalau dihitung pukul rata satunya 5 ribuan. Selanjutnya yang kedua ada paket suite. Rata-rata pasti yang tertarik akan paket ini yaitu tentunya anak milenial ya, usia dari anak-anak dan tentunya dari perempuan atau kaum hawa, dengan beberapa menu tentunya ada choco and nut, choco and cheese, matcha and almond dan lain sebagainya. Nah, jika ingin menambah topping pun juga bisa, ada tambahannya. Selanjutnya yang ketiga ini paket komplit yang ditujukan untuk paket keluarga tentunya, yaitu berhubung sedang COVID dan alhamdulillah sudah rada berkurang ya, tentunya ada PPKM nih, promo perut kenyang murah, yaitu dengan harga 8 kroffel hanya 139.000. Nah, kalau misalkan dihitung-hitung kan ini lebih mahal nih daripada yang paket hemat, jelas lah milih paket hemat. Nah, tentunya perbedaannya di sini. Kalau paket hemat, topping ini sudah ditentukan dari awal sehingga original saja. Nah, kalau yang paket komplit ini atau promo perut kenyang murah, dari semua jenis kroffel ini bisa memilih bebas toppingnya dan tentunya bisa double topping tanpa tambahan biaya. Nah, sehingga menarik perhatian konsumen juga tentunya untuk lebih memilih dan membeli paket komplit dengan keuntungan yang tentunya lebih memastikan gitu kan. Nah, setelah itu bagaimana kita nanti akan mengembangkan proses bisnis usaha nanti. Nah, selanjutnya setelah kita sudah menganalisis semua dari modal, terus perkiraan biayanya sendiri tentunya, terus dengan packaging menu dan juga tentang paket menu dari jenis usaha kroffel ini. Lalu proses pelaksanaannya seperti apa? Nah, selanjutnya yang pertama kita harus memaksimalkan konsep dan kebutuhan. Mau dibawa kemana sih sebenarnya bisnis usaha ini? Mau seperti apa rancangannya dan bagaimana? Nah, setelah itu tentunya kita harus memerlukan tempat usaha. Nah, tempat usaha kroffel ini berhubung tadi keuntungannya dapat dipasarkan secara online, sehingga tidak memerlukan tempat atau wilayah sewa yang cukup luas atau cukup besar, sehingga tidak begitu memakan banyak biaya. Selanjutnya yang terakhir yaitu pelaksanaan kegiatan. Nah, pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari kapan waktunya dan tentunya prosesnya seperti apa dan bagaimana. Sekian sebelumnya. Ini ada juga tentunya kan online ya pemasarannya, juga ada email juga kami dan juga ada nomor telepon.
baik dari akun kami di Facebook, Instagram, bisa langsung dihubungi akun tertera atau nomor tertera. Nah, sebelumnya sekian dari presentasi yang saya bawakan mengenai bisnis kekinian usaha kroffel. Yang di sini tentunya jangan pernah takut rugi dalam usaha. Kalau misalkan kita memulai usaha saja sudah takut rugi, bagaimana kita dapat memulainya? Sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Hani Fitri Rahmani sebagai pengampu mata kuliah kewirausahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.